petani kita pilih. Bahwa hari ini tolong kepada teman-teman yang ada di Jakarta atau pimpinannya segera melakukan proses jual beli antara mitra dan petani. Kami tidak mau tahu ketika tidak ada yang kemudian menyampaikan jangan salah ketika ada tempat ini, Pak. Kami akan segera di tempat ini. Kenapa? Para petani kita pinusnya. Nah, petani yang kemudian ketika berlarut-larut tidak dijual ini, Pak, maka akan menjadi busuk hidup, Pak. Betul tidak? Betul tidak? Maka tolong Pak, bukan cuma satu kali datang di tempat ini, dan terus datang menyampaikan seluruh petani kita pinus menggantungkan hidupnya untuk kemudian melakukan proses jual beli. Untuk itu kepada semua kawan-kawan, kalau ada perwakilan dari petani kita pinus itu menyampaikan oleh baiknya tolong. Jadi mohon pihak bencana ada respon, termasuk menyampaikan kepada siapa yang harus mengambil kebijakan atau keputusan dalam hal ini. Saya juga sudah pernah cerita-cerita, sudah mempunyai beban yang sangat berat terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Saya dengar juga ada yang sudah ambil kredit untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ya kalau tidak dilakukan aktivitas jual beli di sini, ya kita mau pakai apa? Kita mau air pakai apa? Dan itu persoalan pertama tempat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan kita dengan hormat saya sebut namanya Kak, Kakanda Daniel Pundu, mungkin semua sudah kenal. Kebetulan beliau ini salah satu DPRD provinsi dan kemudian mungkin juga akan maju di kembali, tetapi bukan bagian daripada promosi ini. Tetapi kita tahu bahwa beliau ini membidangi bidang kehutanan di provinsi. Tetapi kami tunggu dulu teman-teman mahasiswa yang akan membawa spanduk untuk desakan kami adalah harus segera melakukan proses jual beli. Kalau ke depan tidak melakukan ini, jangan salahkan ketika masyarakat turun terus menerus melakukan aksi besar-besaran. Bahkan apa yang kami lakukan ini lebih banyak ke depan untuk turun masyarakat. Kenapa? Dampak yang kemudian kami alami sebagai petani kita pinus, Pak. Untuk kami di sini, Pak Layanan Tambukan, proses jual beli segera terlaksana. Persoalan hukum yang dialami oleh pihak perusahaan dan Kejari, kita tidak punya ranah untuk mengintervensi itu. Biarkan proses hukum berjalan, tetapi perusahaan harus segera melakukan proses jual beli sehingga masyarakat tidak terdampak dan kehilangan pekerjaan. Oke, sementara kita tunggu dulu teman-teman mahasiswa sebelum sudah memasang spanduk baru kita bergeser ke kantor DPRD. Terima kasih. Ya, kalau sudah diambil, kita kepada semua. Pelanggaran hukum yang kemudian melanggar sini. Untuk itu kepada semua masyarakat yang bergabung dalam petani kita pinus, saya sampaikan kita datang.
Mari kita duduk bersama bahwa hari ini masyarakat petani kita terus mengadu nasib kepada wakil rakyat. Yang 5 tahun silam kami pilih. Apa yang kami suarakan hari ini adalah panggilan nurani kepada BPRD kami, menyampaikan kepada BPRD kami bahwa tolong hadir di tempat ini, lihat dengan nurani bahwa petani kita pinus kehilangan pekerjaan dengan adanya proses hukum yang dialami oleh perusahaan, yang dimana perusahaan hari ini fokus menjalani hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamasa. Tetapi menjadi pertanyaan kemudian, saudara-saudara, apa dampak yang kemudian dialami oleh para petani? Kehilangan apa pekerjaan hari ini? Para petani kehilangan mata pencaharian dikarenakan dampaknya yang ada hari ini. Ketika kita bicara persoalan proses hukum, tahu. Awas. Tunggu. Ya, turun. Nah, mohon maaf sebentar. Keluar dari interupsi korban. Bahwa hari ini bisa duduk sini. Bahwa hari ini seluruh masyarakat petani Kota Pinus ya, mulai dari biaya kehidupan sehari-hari sampai kepada biaya anak sekolah, termasuk masyarakat sudah banyak mengambil kredit di bank, sudah banyak koperasi yang kemudian menagih kepada para petani Kota Pinus dikarenakan Pak sudah berapa bulan yang kemudian dilakukan oleh perusahaan tidak melakukan proses jual beli antara mitra dan petani. Lalu pertanyaan kemudian Pak, kemana wakil rakyat kami? Kemana dampak sosial? Profesor Teddy mengatakan begini Pak, salah satu pakar pidana hukum, pemerintah dilakukan Pak sosial termasuk dampak kemanusiaan. Dampak kemanusiaan yang dimaksudkan ini yang kemudian terjadi terhadap para petani. Jadi kejari harus juga bermapan, harus terang benerang ketika betul-betul melaksanakan tanggung jawab dalam hal menindak segala bentuk pelanggaran di Kabupaten Mamasa. Ingat, saya mentantang kerja. Banyak persoalan proyek yang bermasalah di Kabupaten Mamasa. Banyak kelencer yang kemudian tidak punya kontribusi ke daerah. Kenapa? Pihak perusahaan KHB yang kemudian diobok sementara ketika kita kaya ke sana. Perusahaan berkontribusi kepada daerah ini 4% lewat PAD Mamasa. Lalu pertanyaan kemudian Pak, sungai Kabupaten Mamasa yang jelas-jelas kita punya sungai, apakah mereka berkontribusi kepada daerah ini? Tentu kita tanyakan kepada DPRD kita Kabupaten Mamasa. Banyak lagi hal-hal yang kemudian harus dilakukan. Ketika saya berdiri di tempat ini, saya menantang kepada ke kantor DPR wakil rakyat kita untuk kemudian menghearing baik kejaksaan maupun PT Kencana apa yang terjadi di dalam sana, sehingga kami yang terkena dampaknya hari ini. Kami tidak mau tahu Pak, kami tidak mau tahu proses hukum yang dialami perusahaan. Kami sudah melakukan aksi juga di PT Kencana di Ramsara. Kami mendesak kepada manajemen di Jakarta untuk segera melakukan proses jual beli kembali, sebab dampak yang kemudian dialami hari ini adalah petani yang dirugikan. Petani yang dirugikan kamu bisa. Petani yang dirugikan. Mereka punya anak istri Pak yang kemudian harus dihidup setiap hari. Tetapi pertanyaan kemudian, ketika perusahaan menutup proses jual beli, siapa yang kena dampaknya Pak? Kami masyarakat yang terkena dampaknya Pak. Sehingga kejari juga harus terbuka. Kalau persoalan PD kemudian dipersangkakan ke sana, buka itu. Siapa yang menikmati ke PD? Ya, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam pemerhati masyarakat tolong ikut supaya kita sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya hormati pimpinan dan anggota DPRD yang hadir pada pagi
Yang saya hormati rekan-rekan dari aktivis pemerhati masyarakat, petani Ketapinus, dan mungkin juga barangkali ada hadir kawan-kawan kita petani Ketapinus. Saya hormati rekan-rekan, bapak-bapak dari kepolisian yang hadir pada pagi hari ini, serta rekan-rekan wartawan media cetak elektronik. Pertama-tama kita wajib menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita boleh hadir di tempat ini menindaklanjuti surat daripada teman-teman aktivis untuk meminta DPRD Kabupaten Mamasa bisa bertemu dan membicarakan terkait dengan segala persoalan yang saat ini sedang ramai, saat ini sedang trending di daerah kita, terutama terkait dengan masyarakat yang terlibat di dalam penambangan Ketapinus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat dengan pendapat pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Ini ada pernyataan sikap daripada teman-teman aktivis dan masyarakat. Saya berharap bahwa pernyataan sikap ini dibacakan dulu untuk rekan bersama. Selanjutnya saya beri kesempatan bagi teman-teman atau jurubicara untuk menyampaikan pernyataan sikap sekaligus nanti bergilir saja kalau ada hal-hal yang mau disampaikan secara personal oleh teman-teman di depan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa. Ada rekan Ruslan Sulaiman. Dan saya hormati Wakil Ketua Satu. Ada Kekanda dari Pembelayu yang saya hormati, Kekanda Yoga yang Pentigu, dan semua DPRD Kabupaten Mamasa yang sempat hadir hari ini untuk menemui kami sebagai aktivis pemerhati masyarakat kita dari Tinus. Pertama, kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya lah sehingga pada hari ini kita boleh bertemu di tempat ini dalam rangka menyampaikan atau mencari solusi dalam hal apa yang kemudian dialami oleh petani Ketapinus dalam melindungi masyarakat. Kepada wakil rakyat kami datang di sini mengadu sebagai masyarakat, dan tentu kami tahu bahwa wakil rakyat yang kemudian kami pilih ini makam silang. Kami menginginkan kepada semua DPRD Kabupaten Mamasa agar segera apa yang kami sampaikan hari ini betul-betul dicatat dan diperjuangkan terkait nasib kami sebagai petani Ketapinus. Masyarakat petani Ketapinus hari ini tak terdampak dengan adanya perusahaan yang kemudian hari ini mengalami proses hukum, menjadi proses hukum di Kejari Mamasa. Yang dimana bahwa beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah 8 bulan yang lalu sudah dilakukan proses hukum mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, dan hari ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Tetapi kami sebagai aktivis pemerhati Ketapinus dan masyarakat tidak mengenal persoalan, tidak mengenal persoalan itu. Proses hukum harus berjalan sesuai dengan hukum, bahwa hukum harus tegak lurus. Artinya bahwa kita tidak mau mengintervensi proses hukum yang ada di Kejari. Tetapi tentu juga kami sampaikan kepada rakyat kami bahwa sesungguhnya proses hukum yang kemudian dialami oleh Kejari Mamasa, oleh perusahaan kami yang terkena dampaknya sebagai petani. Apa dampak yang kemudian kami alami hari ini sebagai petani, Pak, dengan adanya perusahaan menutup sementara proses jual beli antara mitra dan petani, sehingga yang terkena hari ini adalah dampak dari petani. Petani hari ini tidak lagi bisa menjual Ketapinusnya ke perusahaan, karena perusahaan hari ini sementara fokus menjalani hukum di Kejari Mamasa. Lalu pertanyaan kemudian, Pak, kamu mau mengalami kemana? Kamu mau mengalami ke Kejari, tetapi tidak bisa mengintervensi proses hukum. Tetapi kami meminta kepada wakil rakyat kami untuk mencarikan solusi. Forum perusahaan dan Kejari untuk mencari solusi. Apakah perusahaan kemudian mengalami
atau bentuk kerjasama. Kalau nggak salah dalam di lingkup provinsi Sulawesi Barat lewat pada Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditekankan bahwa hanya berbentuk kerjasama dulu. Belum ada undang-undang yang mengatur dalam hal kegiatan perizinan. Kalau nggak salah dalam undang-undang Perdana Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan di situ bahwa dari tanggal 31 Desember baru bisa 2023 baru ada resmi yang harus diurus oleh perusahaan. Jadi ada bentuk yang disampaikan oleh pejabat memasak masih dalam bentuk kerjasama Pak. Jadi kalau bicara persoalan perizinan, saya kira kan jelas sekali ada di situ bahwa perizinan kerjasama antara perusahaan dengan bidang